Ya, lanjut lagi kita membahas tentang Rohingya. Kabar yang selalu bikin gedeg masyarakat Indonesia, yaitu kabar-kabar tentang Rohingya. Dan berita ini sekarang, kabar di video kali ini, saya akan mengabarkan bahwa ada salah satu pelaku yang melakukan pembobolan melalui atap dan membawa kabur sekitar 9.500 ringgit. Kalau dirupiahkan 3.300 ya kalau nggak salah ringgit sekarang. Berarti sekitar 30 juta itu yang berhasil dibobol dan dibawa kabur oleh maling. Dan pelakunya terekam CCTV. Nanti kita tampilkan. Dan ini apa namanya, si pelaku ini terekam CCTV itu lagi beraksi di atas atap rumah warga. Ketika warga itu lagi keluar rumah, sedang berjualan ataupun sedang ya berusaha lah di luar rumah. Nah, orang Rohingya ini beraksi melakukan pembobolan tersebut. Itu di siang hari loh. Di siang hari mereka berani melakukan seperti itu. Dan ketika si pemilik rumah ini pulang, pintu itu terkunci dari dalam. Terkunci dari dalam, akhirnya dibuka menggunakan kunci serep. Dan ternyata ada perhiasan dan uang yang sudah raib dibawa oleh Rohingya. Lalu kelakuan orang Rohingya kayak gini mau dibelain yang katanya ya pokoknya bagus-bagus lah gitu. Kalau kita ngomong ke arah situ nanti jadi panas lagi gitu. Pokoknya orang-orang itu kan katanya yang bagus-bagus orang Rohingya. Dan ini kabar dari negara sebelah di Malaysia. Dan alhamdulillah kawan-kawan kita yang ada di Malaysia hari ini ada 4 orang yang menghubungi saya dan bercerita tentang seperti apa sih keadaan di Malaysia saat ini. Dan memang benar, di sana itu mereka sudah membuat resah. Mereka tidak patuh hukum, keras kepala, suka buat onar. Itu kelakuan mereka di sana. Dan itu informasi saya dapat dari orang-orang yang di Malaysia, kawan-kawan kita yang di Malaysia. Alhamdulillah mereka juga peduli dengan Indonesia dan menceritakan hal-hal yang terjadi di sana dengan yang berhubungan dengan Rohingya agar tidak sampai terjadi di Indonesia. Jadi orang-orang Malaysia ini, kawan-kawan kita di Malaysia menyarankan sebisa mungkin halau, tolak, jangan sampai nanti Indonesia jadi seperti Malaysia. Berarti kan memang sudah parah bener di sana itu. Dan ini benar-benar informasi ini akurat dari orang di Malaysia, dari kawan-kawan kita di Malaysia. Ini bukan hoax ya. Dan ini saya tampilkan dulu video dari kelakuan orang Rohingya yang membobol rumah warga nih. Seorang lelaki dipercayai pendatang haram Rohingya telah memasuki rumah suami isteri ini melalui atap akibat tindakan penyenayah tebuk atap di Ampang Jaya. Sepasang suami isteri kerugian RM9,500 termasuk barang kemas malam. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Azam Ismail, rakaman kamera litar tertutup CCTV menunjukkan seorang suspek lelaki tidak dikenali berada di atas bumbung rumah mangsa. Suspek jelasnya dipercayai memecah masuk melalui bumbung dan memecahkan siling untuk menceroboh rumah. Beberapa barangan berharga milik mangsa didapati hilang, antaranya barangan kemas bernilai RM7,000 dan wang tunai RM2,500 dengan kerugian dianggarkan RM9,500. Katanya dalam kenyataan, pria berkata mangsa keluar meninggalkan kediaman mereka kira-kira jam 10 pagi untuk berniaga di sekitar Jalan Ampang. Apabila pulang kira-kira jam 3 petang, mangsa memasuki rumah dan mendapati ruang tamu dalam keadaan berselerak manakala pintu bilik utama terkunci dari dalam. Mangsa menggunakan kunci pendua untuk membuka bilik berkenaan sebelum mendapati barangan berselerak manakala siling terbuka, jelasnya. Sehubungan itu, Azam berkata pihaknya memohon orang ramai yang mempunyai maklumat kes untuk menghubungi Balai Berdekatan dan Kes Disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Kesiasaan.
Nah, coba bayangkan kalau seandainya nanti orang-orang benalu-benalu ini banyak sekali di Indonesia sampai jumlahnya puluhan ribu orang dan menyebar di Sumatera. Seperti apa coba jadinya nanti negeri ini? Kalau kita lihat dari kelakuan mereka yang seperti di video tadi. Apakah kalian akan merasa nyaman-nyaman saja? Ataukah kalian akan merasa resah? Ataupun kalian akan merasa ketakutan? Kira-kira seperti apa nantinya? Kalau kalian masih misalkan dengan kelakuan orang Rohingya ini merasa nyaman karena mereka itu orangnya baik-baik banget, ya monggo-monggo saja diterima, silahkan. Tapi saya tidak akan pernah menerima karena saya tidak mau, terutama daerah saya nggak mau ada orang-orang yang kayak gitu demi masa depan kita semua. Nah, dengan video yang tadi itu sebagai bukti nyata kelakuan Rohingya itu tidak seperti yang diceritakan oleh ulama-ulama kita selama ini. Itu bukti nyatanya. Dan untuk masyarakat kita sendiri, ini kita dapat saran, dapat masukan dari orang-orang dari negara sebelah, dari Malaysia. Mereka saja peduli dengan keadaan kita di sini, tapi kenapa banyak orang-orang, justru orang lokal yang jadi pengkhianat? Coba pikirkan, orang yang dari negara seberang, dari Malaysia, yang tidak ada hubungannya dengan kita, dibela-belain dapat nomor saya telepon untuk menyerukan jangan sampai nanti Indonesia seperti Malaysia. Mereka peduli loh dengan kita. Mereka menceritakan seperti apa sebenarnya yang terjadi di Malaysia saat ini dengan adanya banyak sekali Rohingya yang membuat resah, yang tidak patuh hukum, tidak taat hukum, keras kepala. Bahkan ada yang cerita juga tadi malam yang telepon si ibu siapa lupa saya namanya. Itu kalau misalkan mereka itu keluar minta nggak dikasih marah. Mau nanti Aceh seperti itu. Kerjaan mereka ada yang minta padahal gaji mereka besar kan? 155.000 per hari itu uang makannya. Kenapa masih minta-minta? Coba kita pikir untuk kedepannya nanti seperti apa kalau banyak sekali orang Rohingya yang datang ke Indonesia dan seperti yang ada yang dirasakan oleh kawan-kawan kita yang ada di Malaysia saat ini. Orang Malaysia peduli dengan Indonesia, kenapa? Orang Indonesia jadi pengkhianat, londo-londo yang jadi pengkhianat. Apalagi dengan negara lain, dengan negara sendiri saja mereka nggak peduli. Oke, itu sebuah cerita pendek saya hari ini, hanya beberapa menit durasi video kita, hanya membahas tentang apa yang terjadi di Malaysia. Dan terima kasih untuk kawan kita yang di Malaysia yang selalu mendukung kami juga di Indonesia dengan masukan-masukan dari kalian dan memberi saran-saran kepada kami untuk mencegah jangan sampai terjadi seperti yang ada di Malaysia. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang di Malaysia. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Namun saya ingatkan tombol subscribe tolong dicek masih merah atau sudah hitam. Kalau masih merah diklik sedikit saja biar berubah jadi warna hitam. Karena subscribe dari kalian itulah yang jadi semangat saya untuk terus menyerukan kasus Rohingya. Kita lanjut ke video berikutnya.